taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, dengan kesehatan kita mudah-mudahan bisa menambah ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pada pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siswa yang telah ditunjuk untuk memimpin doa dipersilakan ke depan. Kita memulai pembelajaran. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memasuki pada materi pembelajaran, marilah kita cek dulu bajunya, dirapikan dulu semuanya. Coba dirapikan semuanya. Jilbabnya dirapikan semuanya. Sudah? Sudah. Marilah kita terlebih dahulu untuk bermotivasi atau memberikan semangat. Marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Marilah kita terlebih dahulu memahami tentang norma-norma Pancasila, dan kepada semua siswa agar aktif, karena saya akan menerangkan tentang norma-norma Pancasila. Norma-norma Pancasila itu adalah pekerjaan kita sehari-hari, tapi itu apakah sudah melaksanakan sesuai dengan norma-norma Pancasila, atau kan sebaliknya melanggar norma-norma Pancasila. Ada norma hukum. Norma hukum yang dimaksud ialah mengerjakan atau menghindari undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Apa yang telah diwajibkan wajib dilaksanakan, apa yang dilarang tidak boleh dilaksanakan. Norma adalah peraturan atau standar yang mengatur perilaku dan interaksi sosial pada prestasi. Kita akan menjelajahi berbagai macam norma dan penerbangannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita bisa mendalami norma-norma yang ada dalam Pancasila, mari kita jelajahi seperti apa yang terkandung dalam norma-norma Pancasila tersebut. Selanjutnya yaitu yang pertama. Yang pertama, terlebih dahulu pengertian norma. Pengertian norma adalah aturan yang mengatur bagaimana kita seharusnya berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Norma memastikan adanya keteraturan dan kohesi dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya norma tersebut sudah
berjalan di masyarakat. Sekarang kita meninjau lebih dalam norma-norma apa dalam seharian kita itu, apakah sudah cocok dengan norma Pancasila atau tidak. Makanya harus paham tentang norma-norma Pancasila. Yang pertama ini contohnya, ini norma agama. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama ialah mengatur perilaku berdasarkan aturan keagamaan. Contoh, menjaga kebersihan saat beribadah dan menghormati hari raya agama. Ini hanya sebagai contoh di norma-norma agama tersebut, termasuk melaksanakan sholat seperti tadi saya sampaikan. Juga adanya ketaatan apa yang telah diperintah oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban utama sholat, zakat, puasa, haji, bahagia semuanya. Yang kedua, norma hukum. Ini norma hukum mengatur perilaku berdasarkan peraturan hukum yang ada. Contoh, menghormati hak-hak dan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh negara. Seperti apa contohnya? Banyak contohnya, termasuk diantaranya ada kewajiban bayar pajak sepedanya wajib bayar, mobilnya wajib bayar. Itu termasuk pelaksanaan norma hukum. Sebaliknya kalau melanggar orang lain nanti dihukum. Na'udzubillah. Menyerobot lampu merah itu juga namanya termasuk diantaranya contoh-contoh dari norma hukum. Yang ketiga adalah norma sosial. Ini norma sosial mengatur perilaku berdasarkan norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Contoh, menghormati orang tua dan menyapa tetangga dengan sopan. Norma sosial, kesosialan. Ada ketemu orang tua, panggil salam. Ketemu teman, panggil salam. Ketemu teman, salimah. Itu namanya melaksanakan norma sosial. Ada yang memerlukan bantuan, kita bantu. Sudah paham ya? Ini keterangan awal. Nanti sesudah paham semuanya, nanti masuk kepada sesi berikutnya, itu sampai bertindak melaksanakan satu proyek nanti. Proyek ya selanjutnya ini penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan norma agama pada kehidupan sehari-hari. Penerapan norma agama bisa mencakup mengikuti aturan berpakaian yang sesuai dengan agama yang dianut dan melaksanakan ibadah secara teratur, termasuk diantaranya kalau mau keluar dan buka aurat, itu namanya penerapan kita sehari-hari. Pakai jilbab yang perempuan, ya lalu yang laki-laki sopan lah, berpakaian rapi, itu namanya penerapan norma-norma agama. Yang kedua yaitu penerapan norma hukum. Norma hukum dapat diterapkan dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat mengemudi dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namanya penerapan. Artinya penerapan melaksanakan. Tidak hanya si mengambil si. Mestinya mati diperpanjang. Itu namanya penerapan melaksanakan apa yang diperintah oleh hukum negara Republik Indonesia. Penerapan sosial contohnya seperti apa? Penerapan norma sosial bisa berarti menciptakan lingkungan yang harmonis dengan menghormati orang lain, membantu tetangga dalam keadaan sulit, dan menjaga kebersihan lingkungan.
Itu namanya aksi-aksi sosial. Penerapan aksi-aksi sosial membantu orang lain, tidak bertengkar sama tetangga, ada gotong royong, ada kebersihan gotong royong di sekolah dan semacamnya. Itu namanya norma sosial. Kalau dilaksanakan adalah sangat bagus. Kalau tidak, ada sanksi. Contoh. Ini coba laksanakan secara kelompok aja, sedikit-sedikit. Saya hanya ingin tahu sampai di mana pengetahuannya tentang Pancasila atau norma-norma Pancasila. Baik, ini diisi mana? List. Apa saja yang kamu ketahui tentang Pancasila? Ingat, tidak usah buka buku, tidak usah buka Google, tidak usah, langsung aja. Saya ingin tahu sampai di mana pikiran Anda itu ingatannya tentang mana-mana Pancasila atau nilai-nilai Pancasila atau norma-norma Pancasila. Katanya nanti sudah paham. Coba sekarang, coba tulis. Mengapa penting untuk menerapkan prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa sangat penting menerapkan prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Hanya 3. Perlu didapat apa tidak? Tidak usah. Sekarang kita mempelajari menganalisis sebuah film ya. Menganalisis sebuah film di mana nanti isi film tersebut arahannya adalah untuk kegiatan proyek kita, yaitu yang telah disepakati kemarin, yaitu proyek menggunakan poster atau foto. Sebelum itu, supaya anak-anak sekalian banyak pengalaman, banyak pengertian tentang hal itu, supaya bisa melihat dulu, menilai dulu isi film ini ya. Dilihat. Dalam penyelesaian proyek kita, proyek menggunakan poster atau foto. Lanjut. Apa tadi yang kamu temui tentang film tadi? Supaya dicatat, ditulis. Apa saja yang kamu ketahui menganalisis tentang film tadi? Sudah ya. Sudah dicatat semuanya, sudah memperoleh catatan dari film tadi.
langkah-langkah yang akan kita laksanakan dalam proyek kita, ya, yaitu sesuai dengan ketetapan kemarin telah dibentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Anak-anakku sekalian, supaya dari di Google tentang norma-norma Pancasila, tentang makna-makna Pancasila, baik itu dalam penerapan maupun itu berbentuk pelanggaran. Karena ini kelompoknya 5, maka sebaiknya saya tentukan saja, karena Pancasila ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. akan ada 5. Juga di sini ada 5 kelompok, maka saya tugaskan untuk juga menyelesaikan sebuah proyek 5 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 itu adalah membahas, menganalisis, juga dari untuk menghasilkan sebuah karya yang menuju kepada Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Juga sila kedua juga dibagikan kepada kelompok kedua. Apa? Ini pesan dari saya dalam pekerjaan tersebut, yaitu supaya dikerjakan dengan bekerja sama secara tertib dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok lain bisa menyanggahnya atau memberi masukan-masukan kepada kelompok yang lain agar pekerjaannya semakin lebih baik. Ya, paham ya? Kapan ini proyeknya diselesaikan? Besok. Mau kakak besok? Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anakku sekalian, seperti kita sudah sepakat dan mufakat kemarin bahwa kita akan menyelesaikan sebuah proyek dan akan diselesaikan hari ini juga. Maka dari itu marilah kita bersama-sama langsung mulai saja kepada pekerjaan proyeknya masing-masing. Jadi dengan demikian, marilah mari kakak semuanya ini berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo berkumpul. Diingatkan kembali bahwa kelompok 1 mengerjakan Pancasila pertama, 1. Kelompok 2 mengerjakan Pancasila yang kedua, kelompok 3 mengerjakan proyeknya Pancasila yang ketiga, kelompok 4 mengerjakan proyeknya Pancasila yang keempat, yang kelima mengerjakan Pancasila yang kelima. Boleh.
Kalau masih kurang paham, dipersilakan buka HP-nya. Bermusyawarah secara baik dengan apa yang ada ya. Biasa bilang apa itu biasa. Hasil karyanya nanti harus bertanggung jawab semua kelompok ya. Hasil karyanya supaya bertanggung jawab sendiri kepada kelompoknya. Jadi keputusannya itu terserah kepada kelompoknya masing-masing. Yang penting jangan sampai tekal. Tulisan yang jelas ya, supaya bisa dibaca orang lain nanti ya. Nanti diakhiri pada jam 12.00. Mana karet tuh? Pantasan. Coba. Semakin banyak penjelasan di bawah gambarnya, semakin tinggi nilainya nanti. Yang menilai satu hidup sih. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanya. Atau ada pemandikan ada diskusi bisa saya bantu nanti untuk jalan kerja. Ada yang beda pendapat ini kelompok dua. Gimana kelompok dua? Mau dekat terus. Coba terlebih dahulu saya panggil kelompok 5. Ini ya. Ini kelompok 5. Coba kelompok 5 gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai-nilai persatuan. Contoh, perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengembangkan sikap bangga dan cinta tanah air. 2. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Di atas kepentingan pribadi. Ada tanggapan di kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Tidak ada. Karena sudah tepat dan Benar, bagus. layak dibaca oleh orang lain supaya menjadi pendidikan
dan pengetahuan kepada orang lain untuk dijaga polisi, ditilang. Kalau melanggar hukum ditilang, disanksi. Ya, terima kasih. Akhirnya dengan salam. Ya, tepuk tangan untuk ada saudara jenengan jatuh lalu ditarik ya, berarti menolong orang lain. Ini gambarnya apa ini? Gambarnya apa ini? Ketawa. Tandanya persatuan dan kesatuan. Ya, ada musuhan. Ya. Ini gambar apa ini? Oh sama ya, persatuan ini. Yang ini, wadah baru sedang melaksanakan sidang. Ya, terima kasih. Sudah. Yang penting ini mau ditampilkan nanti ya, diperbaiki ya posternya. Titik-titik kembali posternya ya. Kalau kurang ditambah, setelah sempurna nanti ditaruh di masing-masing di bawah supaya dibaca orang lain. Namanya proyeknya bermanfaat kepada orang lain ya, supaya dibaca ya. Selesai. Ini yang terakhir, refleksi kepada dirinya kamu sendiri. Apa yang kamu peroleh dalam pelaksanaan penyampaian materi dari tadi, pelaksanaan proyek? Apakah kamu senang apa tidak? Senang apa tidak? Nilainya itu ada di kamu sendiri. Oh, ini bagus, ini sangat baik, ini baik, ini kurang baik, ini tidak baik. Tergantung kepada kamu sendiri mengevaluasi. Kalau tidak baik, bagaimana caranya untuk baik? Yang sudah baik, bagaimana caranya untuk bisa sangat baik dan sempurna? Artinya apa? Evaluasi kekurangan kamu tadi itu. Oh, itu saya itu ini kekurangan. Oh, ini. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Diberi kemampuan mencari ilmu. Amin. Mendapat ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Amin. Allahumma Anta Rabbi fakirna wa fakirna wa qurabatin lana fi dinina. Mudah-mudahan iman dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sekian, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.